Selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi kita. Firman Tuhan jadi sumber kekuatan kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Saya bacakan. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jemaat dikasih Tuhan, ayat dalam Mazmur ini bukan berarti mau menunjukkan bahwa pemazmur ini sombong, nantang Tuhan. Sedikit aku ya Tuhan ya Allah, bukan gitu. Sesungguhnya pemazmur ingin supaya dia pasti dalam langkah hidupnya itu benar. Artinya begini, pemazmur ingin memastikan jalan hidupnya tidak serong. Pemazmur ingin memastikan bahwa apa yang menjadi jalan hidupnya itu berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu pemazmur berkata, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ya, tentang hati tidak ada orang yang tahu. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan melihat. Bahkan Tuhan seringkali menilai segala sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan itu melalui hati kita. Orang bisa berbuat baik, tetapi kalau hatinya tidak benar, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada banyak contoh, salah satu yang sangat-sangat jelas. Misalnya contoh Yudas Iskariot. Satu kali di Taman Getsemani, dia menjumpai Tuhan Yesus. Dia mendatangi Tuhan Yesus, lalu memeluk mencium Tuhan Yesus. Bukankah itu hal yang baik? Dia ingin menunjukkan kasih. Ya sekilas orang akan melihat gitu. Tidak ada reaksi pada mulanya dengan murid-muridnya. Tetapi begitu Yesus berkata bahwa sesungguhnya dia akan menyerahkan dirinya. Jadi Yudas mau menyerahkan dirinya. Tuhan tahu hatinya Yudas. Ya, kelihatannya baik toh, tetapi hatinya busuk, hatinya jahat. Jemaat dikasih Tuhan, sekali lagi, segala yang terlihat baik di luar akan diuji dengan apakah hatinya juga baik. Selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku. Ujilah aku. Jadi pemazmur ingin memastikan bahwa hatinya ini benar atau enggak. Dan kenalah pikiran-pikiranku. Demikian apa yang dipikiran. Jadi supaya pikirannya diluruskan. Jangan-jangan ada yang salah dengan cara berpikir. Sehingga dia minta supaya Tuhan mengenal, Tuhan melihat. Ya, sekali lagi jemaat dikasih Tuhan, pikiran dan hati kita itu yang tahu kita. Tetapi jangan lupa, Tuhan pun tahu. Karena itu pastikan di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi.
Atau engkau sembunyikan? Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa disembunyikan. Tapi kadang-kadang kita merasa dengan kita tidak mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan nggak tahu. Kadang-kadang kita merasa aku baik-baik saja. Tetapi sesungguhnya hati kita belum tentu demikian. Sesuatu yang kita tidak ucapkan, sesuatu yang tidak kita lakukan, tetapi ada dalam hati, Tuhan sudah melihat semuanya. Ya, perhatikan. Lihatlah, apakah jalanku serong? Jadi dia bertanya kepada Tuhan, apakah jalanku serong? Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan minta tuntunan Tuhan supaya perjalanan hidupnya, ya, supaya langkah-langkah hidupnya tidak menyimpang. Supaya berkenan apa yang dia lakukan. Supaya jalan hidupnya itu jalan yang benar di mata Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, mari saya mengajak kita semua. Terbukalah di hadapan Tuhan. Jadi jadikan Mazmur 139 ini, ayat 23-24 ini sebagai doa kita setiap hari. Supaya Tuhan senantiasa menyelidiki dan mengenali hati kita dan pikiran kita. Supaya semuanya terbuka di hadapan Tuhan dan kita membuka diri di hadapan Tuhan. Dan supaya Tuhan yang akan menuntun kita. Supaya jalan kita tidak serong, tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Dan supaya Tuhan juga yang menuntun kita. Kalau orang dah terbuka di hadapan Tuhan, membiarkan hatinya dan pikirannya terbuka di hadapan Tuhan, artinya mengizinkan Tuhan pegang kendali, maka Tuhan yang akan menuntun, Tuhan yang akan memberi petunjuk kemana dia harus melangkah, bagaimana dia harus bertindak, kapan dia harus melakukannya. Ya, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Sebab kalau dituntun Tuhan, disertai Tuhan, kita juga pasti akan ditolong Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi atas hidup kita, kalau pikiran kita, kalau hati kita selalu terbuka di hadapan Tuhan, dan kita mau jujur di hadapan Tuhan, maka sesungguhnya Tuhanlah yang akan terus menuntun, Tuhan yang akan terus menyertai, sehingga perjalanan hidup kita, apa yang kita lakukan, berkenan, dan melalui itu semua, nama Tuhan dipermuliakan. Dengan demikian, sesungguhnya orang yang hidupnya berkenan, maka dia akan senantiasa diberkati dan disertai Tuhan. Amin. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Firman-Mu boleh mengingatkan kami bahwa hati kami sungguh Tuhan Engkau mengenalinya. Sungguh tidak ada yang tersembunyi dalam pandangan-Mu. Dan pagi ini juga Tuhan, biarlah kami menyatakan selidikilah hati kami. Juga pikiran kami Tuhan. Adakah yang salah? Adakah yang tidak benar? Mari Tuhan kalau ada, sucikan, tahirkan pikiran dan hati kami. Dan luruskan jalan kami. Kalau langkah kami serong, kalau jalan kami serong, Tuhan tuntun kami di jalan yang benar, di jalan yang kekal. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan berkenan di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan Engkau melihat hati kami. Bahkan di saat orang lain tidak mengetahuinya, Engkau pun mengenali. Bahkan ketika kami belum menyatakannya, Engkau pun sudah melihatnya. Terlebih Tuhan, Engkau berkenan orang yang mau jujur, terbuka di hadapan-Mu. Karena kami tahu Engkau yang akan menuntun kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami. Mohon pimpinan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.